ذكرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال عليه السلام يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني. وقال عليه السلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والوريق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini. Semoga insyaallah apa-apa yang kita dapat di tempat ini bukan hanya menjadi tambahan ilmu, tapi juga menjadi tambahan amal soleh untuk kita semuanya. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang insyaallah juga bisa kita amalkan. Melanjutkan kembali nasihat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Kemarin setelah beliau atur bagaimana kita tuh harus punya wirid salat sunnah, punya wirid ayat-ayat Al-Quran, punya wirid membaca ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau wa yambaghi ayyakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala. Hendaknya engkau semuanya punya wirid daripada ucapan-ucapan zikir. Tahudduhu biwaktin au tahsuruhu biadadin. Nah, zikirnya itu kita atur waktunya dan kita atur jumlahnya. Atur waktunya, umpama habis subuh sampai terbit matahari, mungkin begitu kita zikir. Kemudian dihitung jumlahnya. Saya mau zikir sholawat 1000 kali, istighfarnya 2000 kali, ini 3000 kali misalkan begitu. Itu semuanya diatur. Hitungannya diatur, kemudian waktunya pun juga kita atur. Maka itu nanti insyaallah akan jadi sebuah kebiasaan yang manfaat. Kenapa? Karena sudah diatur. Waktunya itu kita disiplin, kemudian hitungannya pun juga kita tertib. Tapi memang ketika kita sudah mau menentukan, saya mau zikir sekian, waktunya ini, pasti nanti ada godaannya. Contoh umpama kita sudah mau niat, kita mau zikir antara maghrib dan isya. Begitu aja niat mau zikir antara maghrib dan isya, nanti mesti setiap maghrib dan isya mungkin yang telepon orang-orang yang menjanjikan keuntungan yang gede untuk kita, sehingga akhirnya kita lupa terhadap zikir. Walaupun boleh kita, pokoknya saya yang penting hitungannya 1000, waktunya terserah. Itu bagus, cuma yang akan memberikan efek tersendiri dalam hati itu ketika ada waktu yang khusus dan ada hitungan yang khusus. Wa hina idzin fala ba'sa bisubhati lidhabtil adadi. Nah, ketika itu maka enggak ada masalah kalau kita pakai tasbih untuk menghitung jumlah zikir yang sudah kita baca misalkan. Nah, tasbih ini, penggunaan tasbih ini walaupun ada yang mengatakan kontroversial. Kenapa? Karena
ada sekelompok umat Islam yang berpendapat tasbih itu untuk ngitung zikir. Lah alat yang bisa untuk ngitung zikir, untuk ngitung ibadah itu sudah adalah alat yang sudah harus dipakai di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pakai tasbih nggak boleh. Kenapa? Karena tasbih nggak ada di zaman Nabi. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Ya, semestinya pendapatnya kurang tepat. Karena begini, menutup aurat itu hukumnya wajib, bahkan perintah Nabi Muhammad SAW. Terus kalau ada orang yang pakai celana, apakah berarti dia hukumnya haram? Kan enggak. Kenapa? Karena sekalipun celana nggak dipakai di zaman Nabi, tapi celana itu fungsinya untuk menutup aurat. Yang penting tertutup auratnya, itu yang terpenting. Jadi tasbih itu jadi sesuatu yang dipermasalahkan. Mestinya kita tanpa mengucapkan dalil pun kita sudah bisa memahami bahwasanya tasbih itu boleh dipakai. Masa tasbih nggak boleh dipakai? Tapi tentunya supaya lebih ilmiah kita sertakan juga dalil-dalilnya. Jadi Khuzaimah an Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas an abiha. Yang meriwayatkan ini adalah Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, beliau suatu ketika dakhala ma'a Rasulillah SAW ala imra'atin baina yadaiha nawah au hasan tusabbihu biha. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini sama Nabi masuk mendatangi seorang perempuan yang dia masih ngumpulkan biji-biji kurma gitu, atau kerikil-kerikil yang agak gede itu, dengan tujuannya apa? Untuk ngitung zikirnya. Tujuannya gitu. Nah, kemudian ketika melihat seperti itu, Nabi mengatakan, wa qala ukhbiruki bima huwa aisaru alayki min hadza au afdal. Nabi ketika lihat orang perempuan ini kok kesian, dia tasbihnya tuh dari kerikil-kerikil dari bekas-bekas kurma. Nabi tanya, mau enggak saya kasih tahu yang lebih gampang daripada ini dan yang lebih afdal? Wah, mau orang perempuan ini. Dia dijawab, kul, ya, katakanlah, tapi subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Kita kalau pernah baca Wadul Latif itu di bagian akhir ada subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Subhanallah, maha suci Allah sebanyak yang diciptakan ada di langit. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard, maha suci Allah sebanyak yang diciptakan yang ada di bumi. Subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah maha suci Allah sebanyak yang ada antara langit dan bumi. Subhanallah adada ma huwa khaliq, dan subhanallah maha suci Allah sebanyak apa-apa yang Allah ciptakan. Berapa berarti subhanallah? Kan banyak kan? Kan Allah. Kemudian kan wa qul alhamdulillah mithla dzalik, wallahu akbar mithla dzalik, wala ilaha illallah mithla dzalik, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim mithla dzalik. Dan katakan, kemudian setelah itu alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, kemudian terus alhamdulillah terus, kemudian Allahu akbar juga, la ilaha illallah juga, la haula wala quwwata illa billahil azim itu juga. Ingat-ingatnya gampang kok. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Adada ma khalaqa fis sama, adada ma khalaqa fil ard, adada ma baina dzalik, adada ma huwa khaliq. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah diceritakan suatu ketika Nabi masuk kepada Sofiyah, dan waktu itu Sofiyah juga masih menggunakan kerikil atau biji-biji kurma untuk ngitung zikirnya. Kemudian sama Nabi diajari doa yang sama. Nah, dari dua hadis ini menunjukkan apa? Ketika ada orang menggunakan alat untuk menghitung zikir, sama Nabi gak dimarahin. Nah, itu Nabi kan ngajari yang lebih bagus loh. Ngajari yang lebih bagus bukan berarti melarang. Ada orang bertamu ke rumah kita, orang ini gak apa makanan yang enak. Dan di sana ada sate, ada gulai, yang diambil cuma sambal terong misalkan.
Kita kan lihat tuh, kamu jangan cuma yang ini saya ambilkan sate sama gulanya. Ketika kita ngambilkan sate sama gulai, apakah berarti kita ngelarang dia makan sambal terong? Kan enggak. Silahkan mau makan, cuma ini ada yang lebih enak. Silahkan kamu mau zikir pakai tasbih, cuma ini ada yang lebih bagus. Semestinya pun kita juga pakai tasbih. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar itu nerangkan generasi sahabat yang pakai tasbih. Sa'ad bin Abi Waqqas itu pakai tasbih, kemudian sahabat ini pakai tasbih, ulama ini pakai tasbih. Itu zaman sahabat pakai tasbih, orang nggak ada yang ribut. Zaman tabiin pakai tasbih, orang juga nggak ada yang ribut. Zaman tabiin itu ulama-ulama semuanya zikir pakai tasbih, nggak ada mempermasalahkan. Lah baru tahun-tahun terakhir ini ada orang yang mempermasalahkan orang yang zikir pakai tasbih. 10 tahun yang lalu nggak ada yang mempermasalahkan mungkin. Yang baru yang mau mempermasalahkan kan baru-baru aja. Nah ini jadi zikir pakai tasbih itu tidak ada masalah. Silahkan bagi yang senang zikir menggunakan tasbih, silahkan berzikirlah dengan menggunakan tasbih, itu lebih enak. Kita bisa tahu hitungan waktunya. Dan tasbihnya gimana? Tasbih model apapun boleh. Ada tasbih sekarang bunyinya cetak itu boleh. Ada tasbih yang ditaruh di jari gini, di cincin. Lebih enak itu. Jadi ini pakai jari di jari gini, ini juga boleh. Ada orang yang zikir senangnya kalau pakai tasbih yang bundar itu. Kalau nggak pakai tasbih itu di hati kurang enak. Silahkan. Apapun bentuk tasbihnya, yang penting itu bisa menghitung zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lam, kata Habib Abdullah Al-Haddad, anna dzikra ruknut thariq. Zikir ini adalah istilahnya kalau dalam perjalanan tiketnya. Untuk kita bisa sampai perjalanan menuju Allah, tiketnya adalah zikir. Wa miftahut tahqiq, kunci terbukanya istilahnya sesuatu yang nyata, hakikat. Kunci terbukanya hakikat itu adalah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahul muridina, zikir itu adalah senjata para murid. Murid itu orang-orang yang punya kehendak, punya semangat untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa mansyurul wilayah, itu sebuah bagian daripada kewalian, itu adalah zikir. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana disampaikan oleh orang-orang yang soleh. Jadi zikir dalam Islam itu punya posisi yang penting. Ya, kita semuanya ini kan dalam tarik kita ini sebenarnya dalam tarik menuju Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu ada yang jalannya lurus sampai ke Allah, ada yang jalannya menggok. Yang menggok itu nanti tidak tahu tuh sampai ke Allah enggak. Kalau menggok balik lagi ya sampai, cuma kan lama prosesnya. Dari Solo mau ke Surabaya, menggok umpama ke Tulungagung dulu, baru kembali ke Jombang, nggak sampai-sampai nanti akhirnya. Ini itu kita sebenarnya dalam perjalanan, dan kunci perjalanan itu adalah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Fadhkuruni, kata Allah, fadhkuruni, kamu semuanya ingatlah aku, azkurkum, maka aku akan mengingat kamu. Dalam tafsir Al-Baghawi, Imam Ibnu Abbas di situ dikatakan menafsirkan, uzkuruni bi ta'ati azkurkum bi maghfirati. Kata Nabi, uzkuruni, ingatlah aku dengan apa? Dengan taat kepadaku, kata Nabi. Kata Allah, ingatlah aku dengan taat kepadaku. Salat itu termasuk bagian zikir. Mungkin majelis taklim itu termasuk bagian zikir. Duduk khusyuk zikir itu juga termasuk bagian daripada zikir. Maka ingatlah aku dengan taat, azkurkum bimaghfirati, maka aku akan ingat kepadamu dengan mengampuni kamu. Jadi yang namanya maghfirah itu, yang namanya istighfar itu bukan berarti pengampunan dosa saja, tapi juga berarti istighfar itu terangkatnya derajat itu juga dengan istighfar. Contoh gini, saya sholat pakai sarung dok, pakai sarung, tidak pakai apa-apa,
Sah enggak salatnya? Sah. Dosa enggak? Enggak dosa. Enggak haram kok. Saya salat. Besoknya sadar, ya Allah, kemarin cuma pakai sarung, pakai kaos. Ingat yang kemarin, astagfirullahaladzim. Nah, kita kan mengistighfar yang kemarin kan, padahal yang istighfar itu tidak ada dosa, tapi apa? Menandakan naiknya derajat kita. Nanti atau besok mungkin kita sering sholat, selesai baca Fatihah langsung rukuk, nggak pakai baca surat, boleh nggak? Ya boleh. Nanti ketika kita sudah baca surat kita ingat, ya astagfirullahaladzim, dulu kok nggak pernah baca surat ya. Padahal nggak baca surat itu bukan berarti kita berbuat dosa. Berarti apa? Istighfar itu juga bisa bermakna terangkatnya derajat kita. Itu juga makna daripada istighfar. Nah, untuk Imam Ibnu Abbas dan Tafsir Al-Baghawi mengatakan, "Uzkuruni wahai hambaku, ingatlah aku dengan taat kepadaku, azkurkum bimaghfirati, maka aku akan ingat kepadamu dengan memberikan pengampunanku," kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'id bin Jubair juga menafsirkan ayat ini dalam Tafsir Al-Baghawi, itu dikutip pendapat beliau, Uzkuruni fin ni'mati war rakha azkurkum fi syiddah wal bala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan, uzkuruni, ingatlah aku dalam keadaan fin ni'mah war rakha, ketika kamu bergelimang nikmat dan bergelimang kesenangan. Kamu mendapat nikmat yang banyak, kamu lagi senang, uzkuruni, ingat sama Allah. Kalau sudah begitu, azkurkum fi syiddah wal bala, ketika kamu nanti keadaan kamu kepepet dalam musibah, Allah pun juga ingat kepada kamu. Sekarang coba kita lihat diri kita. Kita ini doa khusyuk jarang. Tapi kadang-kadang kita pernah doa khusyuk. Kenapa? Kalau pas ada masalah kepepet, mesti doa khusyuk, mohon beneran. Masalahnya selesai, doanya mungkin tetap khusyuknya tapi hilang. Sudah tidak khusyuk lagi. Mestinya tidak benar. Mestinya kalau akhirnya seperti itu, akhirnya seolah kalau kita dibuat kepepet terus gimana? Kan enak. Mestinya setiap saatnya usahakan kita bisa berdoa dengan khusyuk. Kemudian orang itu ketika dapat nikmat, tuntutannya lebih gede dibanding dia dapat musibah. Dapat nikmat ingat Allah, dan dapat musibah ingat Allah. Lebih susah dapat nikmat ingat Allah. Ketika kita dapat nikmat yang banyak ingat Allah, alhamdulillah, ini semua karena Allah. Kita dapat nikmat, ayo ditambah lagi ibadahnya. Salat duhanya waktu itu cuma 2 rakaat, ayo ini karena sudah dapat banyak kenikmatan, salat duhanya sekarang 4 rakaat. Ayo dulu jamaahnya di masjid cuma isya, sekarang tambah maghrib dan isyanya jamaah di masjid. Nah, ini ketika kita dalam keadaan senang, nikmat, jawaban rokok penuh ke lapangan, ingatlah Allah. Maka ketika kita dalam keadaan susah, Allah pun juga insya Allah akan mengingat kita. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk, ketika engkau berbaring. Lah mungkin yang sering diantara kita itu, kita ingat Allah ketika kita mungkin duduk, kita ingat Allah ya. Berbaring ya kadang-kadang juga kita ingat Allah. Indah berbaring kita sambil zikir, mau tidur itu juga kadang-kadang kita ingat Allah. Yang jarang kita ingat Allah ketika dalam keadaan berdiri, jalan ingat Allah jarang. Berdiri ingat Allah itu jarang. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya apa? Ingat Allah itu di setiap keadaan kita. Mau berdiri kah, duduk kah, tidur kah, semuanya usahakan kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mau ingat sama Allah itu orang yang dipuji. Makanya kalau kita datang acara maulidan itu komplit sudah. Ada ingat Allah ketika kita duduk, kemudian juga ada mahalul qiyam ketika kita berdiri, kita bareng-bareng ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan ayat ini, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala
junubikum. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri makhluk qiyam, ingat Allah. Ketika duduk baca maulid juga ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidur jangan tidur di majelis, tapi tidur di rumah masing-masing, ingat Allah, silahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah yang selanjutnya, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Bagi orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir yang banyak. Katsira, zikir itu suruh yang katsira, yang banyak. Kita ditawari uang 10.000 sama 100.000, pilih yang mana? Oh, pasti pilihnya semuanya 100.000. 100.000 sama 1 juta, pilihnya yang 1 juta. Kenapa? 1 juta itu katsira, banyak. 1 juta sama 10 juta, pasti pilihnya 10 juta. Yang pilih 1 juta sakit berarti. Pilih yang banyak, kenapa? Katsira. Tapi kalau zikir, pilih mana? Zikir sholawat 100 kali apa 1000 kali? 100 kali, qalila yang dipilih kalau zikir. Padahal uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kamu sama Allah itu dengan zikir, tapi zikir itu yang banyak. Zikir yang banyak itu ada beberapa versi. Mengatakan zikir yang banyak itu majaro alal ikhlasi minal qalbi, zikir yang ikhlas dari lubuk hati itu namanya zikir yang banyak. Itu ada mengatakan begitu. Ada lagi mengatakan zikir yang banyak, zikir katsira, la tansallaha abadan, tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsiran daripada zikir yang banyak. Maksudnya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah Allah dengan zikir yang kamu tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullaha dzikran katsira. Makanya yuk, ayat-ayat tadi ini adalah sebagai gambaran zikir itu penting. Dan masih banyak lagi yang mestinya. Wasabbihuhu bukratan wa asilah. Bagaimana Allah kadang-kadang menggambarkan orang-orang yang bertasbih, berzikir di waktu pagi dan ketika di waktu petang. Ada 4 waktu yang memang sangat luar biasa kalau kita pakai untuk zikir. Karena para ulama itu ada perbedaan pendapat, ada khilaf antara beberapa keadaan. Gini contohnya, ada yang mengatakan malaikat raqib atid itu, ada yang mengatakan raqib kanan atid kiri, ada yang mengatakan begitu. Ada lagi yang mengatakan begini, raqib atid kanan dan raqib atid kiri. Ada lagi yang mengatakan enggak, raqib atid itu ada gilirannya. Ada raqib atid pertama jaga dari subuh sampai maghrib. Ada raqib atid yang kedua jaga dari maghrib sampai subuh. Lah malaikat yang selalu mengikuti manusia namanya malaikat hafadzah. Kemudian ketika raqib atid ini pulang, jadi berarti pulangnya setiap maghrib dan setiap subuh, maka pulang ini dia bawa catatan amalan yang ditunjukkan kepada Allah. Kalau dilihat awalnya bagus, akhirnya bagus, yang diantaranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh disuruh zikir. Kapan waktu zikir kita? Pertama setelah subuh kita zikir. Setelah subuh sampai terbit matahari, sampai ketika pagi itu jangan tidur lagi tapi zikir. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu waktu sebelum maghrib, sekalipun cuma 1/4 jam sebelum maghrib itu kita pakai untuk zikir. Jadi malaikat shift yang pertama bawa, coba kita lihat, habis subuh awal harinya subuh kita zikir, akhir harinya sebelum maghrib juga kita zikir. Dan zikir lagi kapan? Antara maghrib dan isya kita zikir. Zikir antara maghrib dan isya. Dan zikir lagi waktunya sebelum subuh. Makanya usahakan bangun sebelum subuh. Nah ini semuanya adalah cara waktu untuk zikir. Nanti malaikat yang naik ke atasnya subuh juga ngelihat, loh awal harinya maghribnya dia zikir, akhirnya sebelum subuh dia juga zikir. Antara itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 waktu yang harus kita jaga untuk selalu kita isi dengan zikir. Masih ada lagi lanjutannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Jadi Al-Quran itu firman Allah, hadis qudsi juga sama-sama firman Allah. Tapi bedanya kalau ada kitab hadis qudsi kita pegang tanpa wudhu boleh, tapi kalau Al-Quran dipegang tanpa wudhu haram. Kalau orang sholat, dia yang dibaca setelah Fatihah itu pasti yang dibaca itu surat-surat Al-Quran, diganti dibaca hadis qudsi nggak boleh. Ya walaupun sama-sama itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus bedanya gimana? Ada yang mengatakan letak perbedaannya gini. Kalau Al-Quran itu memang lafaz dan makna dari Allah. Tapi kalau hadits qudsi itu maknanya dari Allah. Tapi nanti yang melafadzkan, yang mengatur susunan katanya itu Nabi Muhammad SAW. Perbedaan antara Al-Quran dan hadits qudsi yang paling menonjol itu perbedaannya. Dalam hadits qudsi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung persangkaan hambaku. Makanya kita tuh kalau menyangka Allah yang bagus-bagus, yang husnudzon yang bagus-bagus. Kita menyangka Allah ini pasti akan mengabulkan doa kita, ya dikabulkan. Jadi kita menyangka begini, buat apa doa nggak mungkin dikabulkan sama Allah? Ya nggak dikabulkan. Nah, Allah tergantung persangkaan kita kok. Kalau kita yakin Allah pasti akan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, pasti dikasih nikmat sama Allah. Kenapa? Karena Allah tergantung persangkaan kita. Kita berprasangka baik sama Allah, Allah akan berperilaku baik kepada kita. Kalau kita tidak berprasangka atau berprasangka yang buruk, maka memang ya begitulah yang Allah perlakukan kita dengan prasangka kita kepada Allah. Jadi perlakuan Allah sama kita itu tergantung prasangka kita. Kita nganggap Allah akan ngampuni dosa kita, ya diampuni. Terus jangan nganggap nggak mungkin, dosa sudah gede nggak mungkin diampuni sama Allah. Ya nggak diampuni sama Allah. Maka apa yang Allah lakukan terhadap kita tergantung persangkaan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, aku ma'ahu bersama hambaku hina yadhkuruni ketika dia mengingat aku. Maksudnya apa? Bukan Allah terus Allah sama hambanya jalan bareng gitu, bukan. Maksudnya adalah rahmat Allah bersama hambanya ketika hamba tersebut mengingat Allah. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Ketika hambaku dzakarani mengingat aku fi nafsihi, di dalam dirinya, maka aku juga akan mengingatnya di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhu. Kalau seorang hamba mengingat aku di perkumpulan masyarakat yang banyak, maka aku akan mengingat dia di depan perkumpulan yang lebih baik dibanding perkumpulan tempat dia mengingat aku. Ini keutamaan untuk orang-orang yang zikir. Dan dalam hadis qudsi yang selanjutnya Allah mengatakan, ana jalisu man dzakaroni, aku adalah teman duduk orang yang mengingat aku. Berarti kalau kita duduk zikir berarti kita duduk sama Allah ya. Berarti kita duduk ngobrol sama Allah kayak orang duduk kayak kita begini, bukan begitu. Dalam kitab Jami'ul Usul, makna mujalasatillah, maksudnya duduk dengan Allah itu gimana? Taqribu rahmatih, kita dekat dengan rahmatnya, wa inayatih, perhatiannya, wa madadi, anugerahnya, wa fathih, dan terbukanya segala sesuatu. Itu tergantung dengan zikirnya kita. Jadi penting untuk dikasih pemahaman yang beda gini. Ketika ada satu ayat ataupun ada satu hadis yang disitu menunjukkan seakan-akan Allah terikat dengan tempat dan waktu. Allah bersama kita, kan Allah kan terikat dengan tempat yang ada bersama kita kan. Nah, maka maknai itu dengan bahwasanya bukan Allahnya yang terikat dengan kita, karena Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu, tapi rahmat Allah yang ada bersama kita. Kalau Allah bersama orang yang zikir enggak boleh ditakwil, pokoknya ya Allah bersama dengan orang yang zikir. Kalau yang zikir barang ada 10 gimana? Kan repot. Yang dimaksud itu adalah rahmatnya Allah itu selalu dekat dengan orang-orang yang zikir.
yang selalu berzikir. Wa qala alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Nabi nawari sahabat, mau enggak saya kasih tahu amalan yang paling bagus? Khairi a'malikum, amalan yang paling bagus ini. Wah, sahabat senang. Wa askaha inda malikukum, amal yang paling suci di sisi Tuhan kamu. Kita kalau ngasih hadiah kepada raja, pasti kita pilih hadiah itu hadiah yang bersih, hadiah yang bagus. Wa rfa'iha fi darajatikum, amal yang akan mengangkat derajat kita. Pilih yang mana? Jadi cleaning service apa jadi direktur? Pasti pilih jadi direktur, pasti pilih pangkat yang gede. Dan ini amalan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Pangkat kita langsung naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairin lakum min infaqi dhahabi wal wariq. Ini amal lebih bagus daripada sedekah emas dan perak. Ada ngapunten tanggane sampean yang suka sedekah emas dan perak. Kalau ada saya minta alamatnya, tak sowan sana. Nah, ada sedekah emas dan perak. Loh, kita loh sedekah kita aja, coba kita lihat. Kalau sedekah itu di kantong ada. Ini bawa duit nih, bawa dompet. Ada 100.000 yang di kantong, ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000, ada yang 500. Terus ada orang yang datang, orang minta bantuan, yang keluar yang mana? 500 paling. Nah ini zikirnya kita sedikit, tapi ini amal. Ini lebih afdal daripada zikir-zikir. Ini amal sedekah tadi, ini ada yang lebih afdal. Amalnya lebih afdal daripada sedekah-sedekah yang tadi itu. Wa min antal kau aduwakum. Ini amal lebih bagus daripada kamu bertemu dengan musuh-musuhmu. Fatadribu a'naqahum. Kamu siap memenggal leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, mereka juga siap untuk memenggal leher kamu. Berhadapan dengan musuh Allah, jihad, siap membunuh dan juga siap untuk terbunuh. Amalan ini adalah amalan yang lebih afdal. Apa amalannya? Sahabat ditanya, mau enggak? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Semangat kita ya Rasul. Senang kita wahai Rasul. Apa amalnya? Yaitu zikrullah. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka insyaallah kita semuanya mendapatkan berbagai macam anugerah Allah. Pernah datang salah seorang sahabat Nabi, sahabatnya orangnya agak aneh. Orang-orang gunung, badui gitu. Itu datang sama Nabi ngomong, "Hai Nabi, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya." Syariat Islam ini sudah terlalu banyak. Salat sunat itu banyak. Ada salat qobliyah, subuh, salat fajar, qobliyah dzul ba'da dzul. Salat Islam itu kan salat banyak. Puasa itu juga ada puasa sunnah, puasa macam-macam, bingung. Tolong saya dikasih tahu satu amalan. Tapi kalau amalan ini saya amalkan, saya pegang teguh dengan amalan ini, saya bisa masuk surga. Dijawab oleh Nabi, ada amalannya. Satu ini aja kamu pegang, tapi insya Allah kamu bisa masuk dalam surga. Apa amalannya? La tazalu lisanuka radban bidzikrillah. Selalu lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya itu basah. Zikir. Nah, ini adalah kunci untuk kita bisa mendapatkan zikir yang sesungguhnya. Walaupun memang zikir itu butuh guru juga, butuh belajar zikir itu. Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali ini kan katakan orang yang luar biasa ilmunya. Nabi ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ini kata Nabi kotanya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Berarti kalau ada sebuah pertanyaan
yang lahir dari manusia yang dikatakan oleh Nabi, ini manusia ini adalah pintunya ilmu, maka berarti pertanyaan ini adalah pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan yang hebat. Padahal kalau kita dengar pertanyaan Sayyidina Ali, nanti kita anggap ini pertanyaan sepele ini. Apa pertanyaan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali nanya sama Nabi, wahai Nabi, kaifa azkurullah? Wahai Nabi, bagaimana caraku mengingat Allah? Sepele kan? Kalau kita jawab gampang, langsung nyebut Allah, 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 kan rampung. Enggak begitu. Tapi Nabi faham maksud Sayyidina Ali. Kata Nabi, ghammid ainak, pejamkan kedua matamu. Tasma' minni thalathan wa qul anta thalathan. Dengarkan 3 kali dariku dan ucapkan juga 3 kali nanti. Mengatakan afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. Yang paling afdhal yang diucapkan olehku dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. 1 kali. La ilaha illallah. 2 kali. La ilaha illallah. 3 kali. Sayyidina Ali pun juga mengucapkan zikir tersebut sebanyak 3 kali. Nah, zikir ini akhirnya diterjemahkan. Sayyidina Ali didikte zikir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengar. Wah, Sayyidina Ali tadi didikte zikir sama Rasulullah. Langsung datang sama Sayyidina Ali. Bukan datang sama Rasul kemudian minta yang sama, enggak. Datang sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, tolong saya didikte zikir yang sama. Terus didikte zikir, lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai Ali, sekarang ini kamu guruku. Ajaran ini, cara berzikir ini, akhirnya sahabat itu sering zikir, tabiin sering zikir. Kemudian cara berzikir ini sampai akhirnya muncul, dibawa ini cara dari generasi ke generasi, akhirnya sekarang bisa kita kenal dengan namanya thariqah. Ada thariqah Alawiyah. Itu kita punya zikir-zikir khusus. Wirdul Latif, Ratibul Haddad itu termasuk bagian thariqah Alawiyah. Dan ada juga thariqah mungkin Syadiliyah, thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, macam-macam thariqah Tijaniyah. Itu semuanya adalah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita untuk berzikir dan caranya kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita semuanya dijadikan orang yang sering berzikir, jadikan kita semuanya orang yang lisannya basah selalu berzikir. Bahkan insyaallah ketika ajal kita menjemput dalam keadaan lisan kita basah karena berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa kita, dikabulkan semua hajat kita, jadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan barokah di dunia wal akhirah. Rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solihah. InsyaAllah kita dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan dijadikan anak-anak kita berbakti kepada kita semuanya. InsyaAllah panjang umur kita semua dalam keadaan taat, sehatul afiat, dan di akhiri usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.